Halo semuanya, kita lanjutkan pembahasan kita untuk yang metode perpetual untuk contoh soal kita. Oke, saya masuk ke pembahasannya. Jadi, di metode perpetual itu selalu pakai tabel. Kalau yang periodik itu hanya hitungan yang lebih simple sebenarnya, jadi lebih singkat. Nah, kalau yang perpetual itu selalu pakai tabel. Kenapa? Karena masuk atau keluarnya barang itu langsung kita kontrol. Jadi setiap ada barang yang masuk atau persediaan yang kita beli ataupun persediaan yang keluar atau dijual itu langsung kita rekap menjadi satu, kita hitung di dalam tabel kontrolnya. Jadi kalau di perusahaan itu ada yang namanya kartu stok ataupun bahasanya kartu kontrol juga boleh lah. Tapi intinya ini adalah tabel yang dimana isinya itu terperinci mengenai keluar masuknya barang, mutasi barang, seperti itu. Oke, jadi formatnya seperti ini, ada keterangan, tanggal terjadinya transaksi. Nah, ini bagian masuk jika ada persediaan yang kita beli atau bertambah atau masuk ke gudang, keluar berarti ada persediaan yang keluar. Baik itu bisa dijual ataupun yang lain sebagainya. Nah, ini saldo akhirnya. Oke, kita masuk yang pertama dulu adalah FIFO. Oke, jadi cara pengerjaannya gini. Kita mulai dari berdasarkan ini urutan tanggalnya. Nah, hal pertama yang kita hitung sebelum kita menjawab semua pertanyaan di bawah ini, kita harus hitung dulu untuk tabel persediaannya. Jadi metode FIFO perpetual. Nah, dari tanggal 1 itu ada persediaan awal 20 unit, harganya Rp9. Oke, jadi kita masukin di sini persediaan awal per tanggal 1. Nah, bagian masuknya ini nggak perlu diisi. Kenapa? Karena persediaan awal itu bukan masuk ke gudang, melainkan sudah ada di gudang. Nah, jadi langsung kita isikan di bagian saldo 20 unit Rp9 dikalikan hasilnya Rp180. Itulah saldo awal kita. Oke, lanjut. Tanggal 10 ada pembelian 30 unit, harganya Rp10. Oke, nanti di sini tanggal keterangannya pembelian. Mau lebih rinci boleh, tapi saya lebih utamakan ini transaksi apa. Kalau beli, kalau jual, kayak gitu. Pembelian tanggal 10 sesuai. Nah, 30 unit Rp10. 30 unit Rp10, totalnya Rp300. Nah, di bagian saldo di sini, jadi ini kan kita beli nih, baru beli nih. Oke. Nah, cara pengerjaannya adalah untuk bagian atas sama bagian bawah itu terpisah ya. Jadi persediaan awal satu baris sendiri. Untuk pembelian satu baris tersendiri. Nah, otomatis pada bagian saldo si pembelian kan masuk nih 30 unit. Nah, tapi sebelumnya kita sudah punya saldo di gudang kita, sudah ada stok awalnya. Maka stok awalnya harus kalian tuliskan kembali 20 unit sekarang Rp9. Ditambahkan dengan yang stok baru masuk, yaitu 30 unit Rp10 satu unitnya. Maka di pertanggal 10 ini kita bisa lihat saldo kita di gudang ada berapa, yaitu ada 20 unit plus 30 unit. Ya, jadi rapi. Jadi di satu baris ini kita bisa lihat saldo akhir kita berapa setelah pembelian ini terjadi. Ya, jadi intinya pada bagian saldo tuliskan ulang dulu saldo hari sebelumnya. Berarti kan di sini adalah saldo yang tanggal 1 ini yang 20 unit, kita tuliskan kembali di sini, baru tambahin sama yang baru kita beli 30 unit. Jadi yang baru dibeli taruh paling bawah. Kalau beli lagi, taruh di bawahnya lagi. Seperti itu. Biar berurutan. Fungsinya apa? Fungsinya biar kamu tahu mana yang duluan masuk, mana yang belakangan masuk. Seperti itu. Lanjut, tanggal 14, penjualan. Oke, penjualan tanggal 14. Nah, berapa unit? Yaitu 35 unit. Nanti 35 unit. Nah, pertanyaannya, ini kan FIFO nih. First in, first out. Berarti kalau saya jual 35 unit, yang mana dulu yang terjual? Saldo kita kan ada dua nih. Ada yang 20 dan 30 unit. Nah, yang mana dulu yang terjual?
Jawabannya adalah yang atas dulu. Karena first in, first out. Berarti yang paling awal masuk itu yang keluar terlebih dahulu. Berarti di sini juga, berarti 20 kan? 20 unit sudah terjual. Kita masukin, berarti dari 35 unit yang terjual, 20 unitnya kita ambil dari yang pembelian pertama atau yang stok paling awal pertama. Nah, berarti 15 unit sisanya kita ambil dari yang kedua. Ini 30, kita hanya butuh 15, berarti masukin 15 aja di sini. 15, harga satuannya 10, sesuai angka ini. Saya kasih warna nih, biar enak. Oke. Nah, berarti kita hanya ambil 15, karena emang kita cuma butuh 15. Harga satuannya 10, totalnya 150. Berarti sesuai, yang kita jual 35 unit. Ini juga 35 unit. Nah, yang tersisa yang mana aja? Oke, yang 20 kan udah habis nih. Udah kita habisin di sini. Berarti sisa yang 30 ini sudah kita ambil 15. Berarti yang tersisa adalah 15. Harga satuannya 10. Oke, jadi seperti itu. Baik, saya hilangkan warnanya. Kita lanjut ke hari berikutnya. Oh ya, Pak, jadi harga 15 di sini fungsinya apa? Ini adalah harga jual. Ya, ini harga jual. Fungsinya adalah saat kita menghitung penjualan, maka kita kalikan kuantitinya dengan harga jual per unitnya. Tapi kalau untuk perhitungan nilai persediaan itu nggak ada hubungannya sama yang angka 15 ini. Seperti itu. Lanjut, tanggal 21, pembelian 40 unit. Saya hapus deh, biar tidak terlalu banyak. Oke, tanggal 21, pembelian. Pembelian, tanggal 21, 40 unit. Oke, 40 unit, kalikan harganya 11, total 440. Nah, pada bagian saldo, ingat tuliskan ulang dulu saldo yang sebelumnya. Jadi saldo 15 ini kita tuliskan ulang di sini. Baru tambahin yang 40 unit ini yang baru kita beli, tambahin di bawahnya. Berarti total, berarti ini ada 15 unit plus 40 unit. Kenapa harus seperti ini? Karena masing-masing harganya berbeda. Dan kita urutkan dari yang paling awal ada di gudang. Seperti itu. Lanjut, tanggal 28. Ada pembelian lagi. 10 unit harganya 12. Berarti pembelian 28 masuk 10 unit. 12 rupiah harganya. Oke. Nah, tuliskan ulang. Jadi untuk bagian saldo yang tuliskan ulang dulu saldo yang sebelumnya ada. Nanti 15 sama 40 beserta masing-masing harganya kita tuliskan ulang. Ya, baru tambahin yang baru kita beli. Nih, 10 unit. Tambahin di bawah sini. Oke. Nah, lanjut. Terakhir. Tanggal 30 ada penjualan. Berarti tanggal 30 ada penjualan. Berapa? 35 unit. Baik. V4. Berarti first in, first out. Kita ambil dari yang paling atas dulu. Jadi 35 unit dari paling atas. Berarti yang ini kita ambil 15. Kan memang ada cuma 15. Berarti kita ambil semuanya. 15, oke. Masih kurang nggak? Masih kurang. Kita jualnya itu 35. Ini baru 15. Berarti masih kurang 20 lagi. Berarti 20 ambil dari yang kedua teratas. Atau yang di bawah 15 lagi. Berarti yang baris kedua. Oke, kita ambil cuma 20. Nah, seperti itu. Jadi ini 15 unit kalikan 10 rupiah sesuai yang di saldo sini. Dan ini 20 unit kalikan 11 rupiah sesuai saldo yang ada di sini. Berarti yang tersisa itu adalah yang 15 habis. Yang 40 sudah diambil 20. Berarti sisa 20 di sini. 20 unit kalikan 11 rupiah. Nah, yang 10 masih utuh, belum habis. Maka kita tuliskan kembali. Oke, berarti untuk tabelnya selesai. Tinggal kalian totalkan, ini bagian total. Nah, unit yang masuk ada 80 unit. Harga satuannya itu tidak perlu dituliskan. Jumlahnya tuh total keseluruhan ini. Oke, yang bagian keluar ada 70 unit.
secara nominal, ini totalin semua yang ada. Jadi, kalau kolom yang jumlah pada bagian masuk, ditotalin. Kalau yang kolom keluar, pada bagian jumlah juga ditotalin, dapatlah Rp700. Nah, inilah HPP-nya kita. Jadi Rp700 ini adalah HPP. Ya, jadi ini modal dari barang yang keluar atau barang yang kita jual. Modalnya itu Rp700. Nah, pada bagian saldo, jangan salah. Kalau 700 kan ini sum semuanya, ditotalin semua. Kalau bagian masuk, ditotalin semua. Kalau bagian saldo yang untuk si persediaan, jangan totalin semua. Kalian cukup ambil yang paling bawah aja. Karena ini saldonya sudah diupdate tiap hari. Jadi jangan kalian totalin semua, salah jawabannya. Ya, nanti saldo akhirnya ada 30 unit. Oke, dengan total rupiah yaitu 220 tambah 120. Jadi sekali lagi jangan totalin semuanya, nanti pasti salah. Ya, seperti itu. Oke, berarti untuk tabelnya sudah benar. Nah, misalnya kalian mau cross-check, ini jawabannya benar nggak ya? Dengan cara gimana? Berarti saldo awal, ini, kamu tambahin dengan total yang kamu beli, kurangi dengan pengeluaran kamu. Dapatlah 340, sesuai dengan saldo yang ada di kolom saldo akhir ini. 340, ya. Sama jadinya. Oke, berarti sudah benar. Oke, kita lanjut. Nah, jangan lupa, ini kita punya beberapa pertanyaan. Nah, dan kamu baru mengerjakan satu tabel. Oke, jadi tabel aja tidak cukup. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang ditanyakan, maka dari itu kalian harus menjawab apa yang ditanyakan tersebut. Jadi jangan kalian pikir, Pak, semua jawaban ini kan udah tercakup di dalam tabel ini. Jadi tabel ini juga sudah cukup dong. Ya, jadi tidak seperti itu. Tabel memang tabel, kamu sudah mengerjakan, tapi kamu belum menjawab soalnya. Ya, bedakan ya. Tabel kan hanya pengerjaan kamu, tapi kamu belum menjawab soalnya. Karena yang ditanyakan itu ada beberapa item. Contoh, yang bagian A itu berapa jumlah persediaan akhir dalam satuan unit. Nah, kamu harus menjawab. Jadi persediaan akhirnya ada berapa nih? Jawabannya adalah 30 unit. Tahu dari mana? Nih, di bagian ini. Di bagian sini nih, sebenarnya sudah ada 30 unit. Tapi tetap kamu harus tuliskan kembali di sini. Jadi kamu menyatakan bahwa persediaan akhirnya sisa 30 unit. Jadi jangan hanya menjawab pakai tabel, tapi jawab juga per poinnya seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Jumlah persediaan akhir dalam satuan rupiah. Nah, di sini sudah ada 340. Jadi kamu isi 340. Ini tidak perlu dihitung sih, karena di tabel sudah ada. Oke, jumlah penjualan. Jadi penjualannya ada 2 kali, yaitu di tanggal 14 sama tanggal 30. 35, 35. Harganya 15 sama 15 sama. Oke, ini jawabannya sama kayak yang periodik sih. Tidak ada bedanya. HPP. Nah, HPP ambil dari yang bagian kolom keluar pada bagian total di sini, 700. Nanti kamu langsung isi di sini 700. Nggak perlu hitung apapun, karena di tabel sudah kamu hitung sebelumnya. Jadi di tabel ini sudah kamu hitung sebenarnya. Cuman ya tetap perlu kamu tegaskan di bawah ini. Jadi HPP-nya berapa duit. Nanti penjualan kurangi HPP 1050 kurangi 700 ya. Dapatlah hasilnya 350. Itu laba kotornya. Nah, jurnal untuk mencatat pembelian dan penjualan. Ingat, ini metode perpetual. Nah, pembelian ada dilakukan sebanyak 3 kali. Masing-masing jurnalnya, ingat kalau perpetual kita mendebet apa? Jadi ingat, perpetual itu kita selalu mencatat akun persediaan setiap jurnalnya. Jadi ada pembelian maupun penjualan, pasti ada akun persediaan yang terlibat. Kalau beli berarti persediaan pada baik bisa kas ataupun utang dagang. Ya, persediaan pada utang dagang, kayak gitu. Kita pembelian ada 3 kali, berarti ada 3 jurnal. Oke. Lanjut, kemudian jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan tanggal 14 sama tanggal 31 sebenarnya sama kayak yang sebelumnya. Piutang dagang pada penjualan.
Ya, 525 ini ambil dari angka yang di soal. Jadi total unit yang terjual kalikan harga jualnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau kalian lihat di materi sebelumnya, di video yang sebelumnya, masih yang inventory, yang persediaan juga, tapi yang video pertama, di sana dikatakan jurnalnya bukan hanya piutang dagang pada penjualan, tapi ada tambahan satu jurnal. Apa? Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Tanggal 14, HPP-nya berapa? Kita lihat kembali di tabel. Tanggal 14, di sini ada penjualan. HPP-nya berapa? Oh, di sini HPP-nya 180 plus 150. Berarti 330. Kita masukin HPP-nya. Berarti di sini 330. Nah, tanggal 31 juga sama. Harga pokok penjualan pada persediaan. HPP-nya berapa? Tanggal 31, tanggal 3 berapa sebenarnya? Oh, 30. Berarti di sini tanggal 30 harusnya. HPP-nya berapa? Nah, 150 plus 220. Berarti ada 370. HPP-nya 370. Seperti itu. Oke, lanjut LIFO perpetual. Nah, saya munculin dulu untuk persediaan awalnya. Persediaan awal sama kayak sebelumnya, tidak ada bedanya. Untuk pembelian yang pertama juga sama seperti yang Vivo, tidak ada bedanya. Jadi kamu masukin pembelian 30 unit. Nah, pada bagian saldo ingat tuliskan ulang dulu saldo sebelumnya 20 unit. Tuliskan kembali 20 unit. Kemudian baru tambahkan pembelian yang baru. Nah, yang berbeda adalah pada saat penjualan. Tanggal 14 kita jual. Ini penjualan tanggal 14 sebanyak 35 unit. Nah, last in first out. Berarti ambil dari yang mana? Kalau last in first out, berarti yang terjual adalah yang paling terakhir kita beli atau yang paling baru. Di sini paling baru yang mana? Yaitu yang 30 unit ini. Ya, pembelian dari tanggal 10. Yang 30 unit ini. Pokoknya kamu lihat di bagian saldo, ambil yang paling bawah. Karena kan last in first out. Berarti ambil dari yang paling bawah. Otomatis kita ambil yang 30 dulu. Berarti 30 unit kalikan 10. Nah, yang kita jual itu 35 unit. Sedangkan ini baru 30. Berarti masih kurang 5 unit. Maka 5 unit kita ambil dari yang 20 ini. Ya, kita ambil 5 unitnya. Berarti 5 unit kalikan harganya Rp9. Dapatlah total. Oke. Maka bagian saldo untuk 30-nya kan udah habis. Nah, untuk yang 20 unit udah diambil 5. Berarti sisa 15 unit. Oke, lanjut. Di bagian pembelian itu sama soalnya 40 unit yang kita beli. Maka pada bagian saldo kita tuliskan ulang saldo sebelumnya, itu 15 unit. Baru ditambahin sama yang 40 unit ini. Lanjut lagi, kita beli lagi di tanggal berikutnya. Nah, 10 unit. Maka pada bagian saldo ingat tuliskan kembali dulu ya 15 sama 40. Tuliskan kembali baru plus yang 10 unit ini. Nah, pada bagian jual kita jual 35 unit. Berarti pada bagian jual, nah 35 unit. Mana yang terjual terlebih dahulu? Kita ambil last in first out. Berarti dari yang paling bawah. Ada 15, 40, 10. Berarti kita jual yang mana dulu? Yaitu yang dari yang paling bawah. Nah, kita jualnya 35. Kita ambil dari paling bawah, berarti paling bawah ada 10. Berarti kita ambil semua 10-nya. Oke, masih kurang 25 unit. Berarti ambil dari yang terbawah kedua. Berarti ini kita ambil 25 unitnya. Berarti 25 unit kalikan harga satuannya 11. Ini 11. Maka yang tersisa adalah 15 unit masih utuh. Nah, yang 40 unit udah diambil 25. Berarti sisa 15. Oke. Jadi seperti itu. Nah, pada bagian total, kalian totalin. Unit yang masuk 80. Total 860 pembeliannya. Yang keluar 70 unit. Nah, total HPP-nya itu 740. Oke, saldo akhirnya 30 unit. Secara nilainya ada Rp300.
Itu yang LIFO. Berarti untuk menjawab pertanyaan di bawah, persediaan akhirnya berapa? Yaitu 30 unit. Dalam unit. Kalau dalam rupiahnya 300 rupiah. Oke, jumlah penjualan ini sama kayak soal-soal sebelumnya. Kayak yang periodik juga sama, FIFO juga sama. HPP-nya itu 740 rupiah. Ya, bagian keluar untuk totalnya, ambil totalnya. 740. Nah, perhitungan laba rugi berarti penjualan kurangi HPP. Dapatlah laba kotornya 310. Untuk jurnal yang pembelian itu sama semua. Jurnal yang penjualan untuk piutang dagang pada penjualannya itu sama. Pada bagian HPP, pada persediaan angkanya sedikit berbeda. Yang tanggal 14 berarti HPP-nya berapa? Tanggal 14. Oke, ini. HPP-nya berapa? Yaitu 300 tambah 45. Yaitu 345 rupiah. Nanti kita masukin sini 345 rupiah. Yang tanggal 30, HPP pada persediaan barang dagang juga. HPP-nya berapa? Tanggal 30, HPP-nya itu 120 tambah 275. Hasilnya 395 rupiah. Ya, berarti 395 rupiah. Maka soal yang LIFO perpetual selesai. Lanjut kita ke rata-rata yang perpetual atau namanya moving average. Pada bagian persediaan awal, itu normal, tidak ada yang berbeda. Nah, pada bagian pembelian, tanggal 10 kita ada beli, itu 30 unit, harganya 10. 30 unit, harga 10, totalnya 300. Nah, pada bagian saldo, perlu diingat, ini yang bikin sedikit berbeda. Jadi, kalau total unitnya berapa? Sebelumnya kita punya 20 unit. Kita beli sekarang 30 unit. Berarti total unitnya ada 50 rupiah. Oke, pada bagian total. Totalnya itu, ini 180, ini 300, berarti totalnya kan 480. Berarti total kita 480. Nah, harga per unitnya berapa? Berarti jumlah ini 480 kamu bagikan dengan 50. Oke. Dapatlah 9,60. Kalau komanya gini enak. 9,6 udah selesai. Kalau komanya yang nggak ada habisnya, ya udah. Kamu pakai 2 angka di belakang koma juga boleh. 4 angka juga boleh. 2 angka lah, saya rasa udah oke lah. Apalagi kalian kerjakannya misalnya manual, itu pakai 2 angka di belakang koma aja. Nah, kalau misalnya suatu saat ada soal yang seperti itu dan komanya ada banyak, kalian ambil 2 angka di belakang koma, bisa aja berbeda dengan jawaban saya. Kenapa? Bisa aja saya pakai 4 angka di belakang koma, atau komanya full di Excel. Baik, jadi pertanyaannya, Pak, kalau beda jawaban kayak gitu, apakah disalahkan? Jawabannya tidak. Selama perbedaan jawaban kita hanya karena masalah koma. Berapa angka di belakang koma, desimalnya berapa, karena pembulatan. Kalau hanya selisih karena itu, tidak masalah. Beda-beda dikit nggak masalah. Tapi kalau berbeda karena kamu ada salah hitung, itu ya tidak ditoleransi. Tetap disalahkan jawabannya. Ya, jadi seperti itu. Baik, kalau kalian lihat tadi, saya mencari harga rata-rata di bagian harga per unitnya ini. Caranya, saya 480 dibagi dengan 50. Nah, cara lain lagi gini. Kamu totalin jumlah saldo sebelumnya dengan yang barusan kamu beli. Contoh, 180, kamu tambahin dengan total yang barusan kamu beli. Jadi, totalnya 180, kamu tambah dengan 300. Nah, dibagi dengan 20, itu unit yang sebelumnya, plus unit yang baru kamu beli. Berarti 180 tambah 300 dibagi 20 ditambah 30. Kayak gitu. Dapatlah hasilnya harga rata-ratamu. Oke, nanti kalian coba hitung aja deh. Lanjut. Nah, di sini ada penjualan 35 unit tanggal 14. Di sini penjualan tanggal 14, 35 unit. Nah, harga per unitnya berapa? Berarti ambil yang 9,6.
Berarti 9,6. Totalnya sekian. Berarti 50 unit, sudah kamu jual 35, berarti sisa 15. Nah, kalau average enaknya kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu pusing. Kalau kayak LIFO kan, kamu mau pilih yang mana ya yang terjual ya. Kalau average kamu nggak usah pusing. Namun, setiap ada barang yang masuk atau setiap ada pembelian, kamu harus menghitung ulang harga rata-ratanya ini. Kayak gitu. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Ada pembelian tanggal 21. Nah, totalnya sekian. Baik, berarti dari segi saldo gimana? Dari segi saldo, unitmu kan ada 15. Tambah dengan 40, berarti hasilnya ini 55. Jumlahnya ada 144 tambah 440. Hasilnya 584. Nah, berarti harga per unitnya berapa? Yaitu 584 kamu bagi dengan 55. Dapatlah 10,62. Ataupun, saya pakai cara gini. Jumlah yang saldo sebelumnya plus dengan yang barusan kalian beli, berarti 144 tambah 440. Dibagi dengan kuantiti yang kita punya 15, tambah dengan kuantiti yang barusan kita beli, yaitu 55. Dapatlah hasil akhirnya ini 10,62. Seperti itu. Lanjut, ada pembelian lagi. Nah, maka kamu harus rata-ratakan lagi. Berarti sini 55 tambah 10 ada 65. 584 tambah 120 ada 704. 704 kamu bagi dengan 65, dapatlah harga rata-ratanya. Oke, sehingga pada saat ada penjualan lagi, di sini 35 unit, nah kamu tinggal ambil 10,83, itu harga rata-ratanya. Oke, kamu totalkan, kamu kali, berarti 65 sudah diambil 35, berarti tersisa 30 rupiah. Oke, inilah jawabannya. Jadi ini bagian total, kalian totalkan, bagian masuk, bagian keluar, ini HPP-nya berarti 715. Pada bagian saldo, nanti ambil saldo di hari yang terakhir. Berarti ini 30 unit, total rupiahnya itu 325. Oke, tabelnya seperti itu. Jadi ingat, pokoknya kuncinya setiap kali ada pembelian, kalian harus menghitung ulang si harga per unitnya atau harga rata-ratanya. Oke, kita isi pertanyaannya, kita jawab pertanyaannya. Persediaan akhir ada 30 unit, sesuai yang di sini. Persediaan akhir dalam satuan rupiah ada 325. Jumlah penjualan sama seperti sebelumnya. HPP itu ada di bagian kolom keluar, ini 715. Laba ruginya, berarti penjualan kurangi HPP. Penjualan 1050, kurangi HPP-nya 715. Dapatlah laba kotornya 335. Oke, jurnal untuk mencatatnya, jurnal pembeliannya sama semua. Persediaan pada utang dagang. Untuk penjualan, jurnal yang ini, piutang dagang pada penjualan sama. Paling pada bagian HPP itu agak berbeda. HPP pada persediaan tanggal 14. HPP-nya berapa? Yaitu 336. Nanti sini 366. Yang tanggal 31, HPP pada persediaan senilai 379. Ya, 379. Baik. Jadi seperti itu pembahasan saya untuk yang soal yang contoh soal untuk metode perpetual, FIFO, LIFO, dan average. Nah, jadi video sebelumnya kita udah bahas mengenai yang periodik. Video ini kita bahas mengenai yang perpetual. Berarti semuanya sudah kita bahas. Nah, oleh karena itu silakan kalian lanjutkan untuk mengerjakan exercise yang keempat, yaitu latihan soal 3.1 dan 3.2. Oke, petunjuk mengenai pengumpulan silakan lihat di grup di Google Classroom. Nanti perhatikan aja pada bagian postingan tugas itu pengumpulannya kapan. Seperti itu. Oke, jadi nah sedikit clue untuk dua soal ini 3.1 sama 3.2. 3.1 wait sebentar. Oke, 3.1. Jadi ini ada soalnya
Oke, penjualannya nggak ada harga jual, jadi tidak perlu kalian tanyakan, Pak, kok nggak ada harga jual? Harga jual hanya dipakai untuk penentuan penjualan. Jadi kalau tidak ada diminta hitung penjualan, ya kalian nggak butuh harga jual. Jadi nggak ada juga, nggak masalah. Nah, kalian diminta untuk hitung harga pokok penjualan, berarti HPP, dan harga pokok persediaan. Itu artinya nilai persediaan akhirnya. Jadi harga pokok persediaan, itu saldo persediaan akhir. Simpelnya seperti itu. Untuk 4 cara perhitungan, untuk 4 metode. Jadi identifikasi khusus, FIFO periodik, jangan salah ya, LIFO periodik, dan rata-rata periodik. Semuanya yang periodik. Jawabannya cukup simpel, nggak terlalu banyak sih yang ini. Oke, lanjut. 3.2, nah ini sudah ada soal-soalnya. Kalian diminta untuk hitung pakai FIFO periodik, cari harga pokok persediaan ataupun nilai persediaan akhir, dan HPP-nya. Nah, FIFO periodik, FIFO perpetual, LIFO periodik, LIFO perpetual. Seperti itu. Oke, nah ini juga sama, jangan bingung harga per unit pada bagian penjualan kok nggak ada ya Pak ya? Berarti nggak bisa dikerjain dong? Ya, jawabannya bisa dikerjakan. Cuman kalau diminta untuk hitung laba atau dihitung harus hitung total penjualan ya kalian tidak bakal bisa menghitung karena tidak tercantum harga jualnya. Seperti itu. Oke, jadi selamat mengerjakan. Untuk tanggal pengumpulan cek kembali di Google Classroom. Ya, semoga pembahasan saya bisa dimengerti dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika tidak ada ya silakan dikerjakan untuk latihan soalnya. Oke, saya akhiri video ini. Terima kasih.